Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 236-240. Seorang direktur pengobatan Tiansen berkata, "Orang tua, Tuan Sen, dan saya telah berurusan dengan Ye Junlin 6 tahun yang lalu. Orang ini sangat licik dan memiliki gaya yang ganas. Dia akan melakukan apa saja untuk berhasil. Kali ini, saya takut bahwa saya akan memeras orang tua itu. Opini publik terikat pada kita. Kita akan saya dibawa pergi oleh hidung." Semua orang muak dengan Ye Junlin. Orang seperti ini terlalu penuh kebencian. Sen Xinyi sekarang tidak memiliki kasih sayang untuk Ye Junlin sama sekali. Dia mencibir, "Kakek, saya telah menemukan Ye Junlin ini setelah dia dibebaskan dari penjara. Dia bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Itu semua tergantung pada istrinya Li Ziran untuk makan makanan lunak. Saya pikir dia hanya ingin untuk memeras uang kali ini. Saya dalam masalah." Sen Xinyi mengubah topik pembicaraan. Sen Wanshan menjadi tertarik. "Oh, apa masalahnya?" Keluarga Li dan perusahaan istri Ye Junlin kehilangan hampir 1 miliar yuan. Keluarga Li akan menyatakan bangkrut. Pemiliknya, Li Tianhao, juga akan dipenjara. Kata Sen Xinyi. Mata Sen Wanshan berbinar-binar. Kesempatan yang luar biasa. Sen Xinyi dan yang lainnya bereaksi, "Kakek, maksudmu kami membantu keluarga Li melalui krisis yang setara dengan membayar Ye Junlin karena telah menyelamatkan hidupnya?" Sen Wanshan tersenyum, "Tepat sekali. Ini ide yang bagus. Ini akan memastikan bahwa Ye Junlin tidak akan mengganggu keluarga Sen di masa depan." Yang lainnya berseru. Sen Wanshan menginstruksikan, "Xinyi, kamu pergi dan tangani masalah ini. Lalu aku akan memberitahu departemen terkait, dan Li Tianhao akan dibebaskan dari penjara." "Kakek mengerti? Aku mengerti trik apa yang dimiliki Ye Junlin kali ini." Sen Xinyi tampak bangga saat keluarga Li bingung. Lu Tianming, kepala detasemen Siguan, menelepon dan memberitahu Li Tianhao bahwa ada hal lain yang disembunyikan tentang masalah ini dan dia tidak perlu ditangkap. Li Tianhao menangis. Tak lama kemudian, sebuah Rolls-Royce berhenti di depan rumah Li. Sen Xinyi datang dengan beberapa asisten. "Perkenalkan, saya Sen Xinyi dari keluarga Sen." Setelah mendengarkan perkenalan Sen Xinyi, Li Songkui dan Li Mengyu menjadi gila. Cucu dari orang terkaya, semua orang hampir berlutut. "Saya mendengar tentang kesulitan keluarga Li, jadi saya datang ke sini untuk membantu. Sekarang Anda memiliki uang di rekening Anda dapat memeriksanya." Suara Sen Xinyi turun, semua orang mulai bertanya. Benar saja, uang sebelumnya kembali banyak. Semua orang bahkan mengerti bahwa Li Tianhao tidak perlu masuk penjara, keluarga Sen yang melakukannya. "Kamu tidak perlu khawatir, masalah ini sudah selesai." Li Tianhao menangis. "Nona Sen, saya hanya bertanya, mengapa kamu membantu keluarga Li?" Setelah Sen Xinyi meninggalkan keluarga Li, dia datang ke perusahaan Huating untuk menyelesaikan masalah dana. Li Ziran dan Li Wenyuan tentu saja ingin menanyakan alasannya, tetapi jawaban Sen Xinyi sama dengan jawaban keluarga Li. Keluarga Sen tidak ingin penyelamatan Ye Junlin atas Sen Wanshan dipublikasikan secara berlebihan, agar tidak membiarkan Ye Junlin memanfaatkannya untuk membuat keributan. Jadi dikatakan bahwa keluarga Li memiliki kebaikan. Ye Junlin, yang baru saja memindahkan Fang Ziqing, bahkan belum berganti pakaian saat Li Ziran menelepon. "Apa, krisis keuangan keluarga Li teratasi?" Ye Junlin terkejut. "Mungkinkah hati nurani saudara Zhang Song mengetahui bahwa dia mengembalikan uang itu?" "Aku akan memberitahumu alasan spesifiknya di malam hari, aku sibuk dulu." Li Ziran dengan cepat menutup telepon. Saat Ye Junlin hendak melepas pakaiannya, beberapa mobil mewah muncul di depannya. Sen Xinyi turun, diikuti oleh orang terkaya Sen Wanshan, dikelilingi oleh ratusan pengawal dan pengikut. Ada pertempuran besar, bahkan di daerah bangsawan, itu menarik perhatian penonton. "Tuan Ye Junlin, halo, saya Sen Wanshan,
Sen Wanshan mengambil inisiatif untuk menyapa. Matanya tertuju pada overall Ye Junlin. Benar-benar perusahaan yang bergerak, ada apa? Apakah ada yang salah? Ye Junlin mengerutkan kening. Sen Xinyi tersenyum dan berkata, Tuan Ye, tujuan kedatangan kami hari ini adalah untuk memberitahu Anda bahwa Anda telah membayar kebaikan Anda untuk menyelamatkan kakek saya, Ye. Junlin memikirkan sesuatu, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mungkinkah apakah Anda memecahkan krisis keluarga Li? Iya, Tuan Ye benar-benar pintar untuk membalas kebaikan Anda. Keluarga Li dan perusahaan Li Ziran memiliki total lebih dari 865 juta yuan, dan saya akan membayar kembali, dan Li Tianhao akan dibebaskan dari penjara. Sen Wanshan tertawa. Sen Xinyi menambahkan, mulai sekarang, Ye Junlin, kebaikanmu untuk menyelamatkan kakekku sudah jelas. Mulai sekarang, kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Jadi jangan ganggu keluarga Senku. Sen Wanshan berkata, Tuan Ye, saya, Sen Wanshan, tidak ingin. Saya berutang kebaikan kepada siapapun, dan saya hanya memiliki kesempatan ini, jadi saya akan melunasinya. Saat Sen Wanshan dan yang lainnya pergi, Ye Junlin berkata, berhenti. Sen Wanshan, Sen Xinyi dan yang lainnya berhenti dan saling memandang. Hart berkata, Ye Junlin benar-benar ingin mengambil kesempatan ini untuk memeras orang. Tidak mudah untuk disingkirkan. Apakah Tuan Ye berpikir bahwa kami telah memberi Anda lebih sedikit uang? Apakah Anda tidak puas? Sen Xinyi selalu membenci Ye Junlin di dalam hatinya. Orang yang tidak pernah puas seperti Anda menginginkan 10 miliar, bukan? Ye Junlin menggelengkan kepalanya, tidak, aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Untuk apa kamu membuat masalah? Mendengar ini, ekspresi Sen Wanshan dan yang lainnya berubah. Ye Junlin persis seperti yang mereka diskusikan, serakah dan tidak bermoral. Jelas cara penanganan ini membuatnya sangat tidak puas. Seharusnya 10 miliar, tetapi mereka memberikan 1 miliar. Sen Wanshan sedikit marah, Tuan Ye, apakah maksud Anda saya, Sen Wanshan, akan selalu berhutang budi kepada Anda karena menyelamatkan hidup Anda, dan kemudian Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, ya, Ye Junlin. Apa maksudmu? Benar, Anda menyelamatkan kakek saya. Tetapi kami juga menyelamatkan keluarga Li. Mungkinkah Anda menginginkan puluhan miliar, dan ratusan miliar sudah cukup? Sen Xinyi langsung mengungkapkan sikapnya, sudah kubilang. Tidak mungkin, ya, kamu orang serakah macam apa? Apakah kamu ingin memeras keluarga Sen dengan masalah menyelamatkan nyawa lelaki tua itu? Sudah kubilang. Tidak. Mungkin, keluarga Li telah menerima kebaikan kita. Jadi tidak ada gunanya melakukan apapun yang kamu lakukan. Sen Wanshan bahkan lebih dia berkata dengan dingin, anak muda, kamu harus tahu bahwa kamu adalah orang seperti ini. Kamu tidak akan pernah menyelamatkanku apapun yang terjadi, Sen. Xinyi mengangkat kepalanya dengan bangga. Sudah kubilang, dia akan selamat. Iya, orang tua itu baik-baik saja, untuk memeras orang, pada saat ini. Ye Junlin rendah hati di mata semua orang, tikus. Ye Junlin tersenyum dan berkata, kalian anggap ini serius. Jangan khawatir, aku lupa menyelamatkan orang malam itu, aku tidak butuh hadiah apapun. Apalagi aku tidak kekurangan uang. Saat Ye Junlin mengatakan ini, semua orang membencinya. Betapa munafik, dia jelas menginginkan puluhan miliar atau ratusan miliar, tetapi dia mengatakan tidak akan dibayar. Dia jelas seorang penggerak, tapi dia bilang dia tidak kekurangan uang. Ini kemunafikan yang ekstrim. Gangguan apa? Sen Wanshan, Sen Xinyi dan semua orang memandang Ye Junlin dengan jijik. Ye Junlin tidak berbeda dengan lalat di jamban di mata mereka. Kamu tidak perlu ikut campur dalam urusan keluarga Li, aku akan mengembalikan uang itu kepadamu. Ye Junlin berkata dengan acuh tak acuh. Sen Wanshan dan yang lainnya terkejut. Akankah orang serakah seperti itu mengembalikan uangnya? Lebih dari 8 miliar, di mana dia mendapatkan uang? Cuma bercanda, Sen Xinyi berbicara dengan cepat, dan segera berkata, oke,
kembalikan uangnya, bukan, kemudian kembalikan kepada kami sekarang. Sen Wanshan juga berkata, saya juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Tuan Ye. Beberapa orang bertanya Ye Junlin untuk mengembalikan uang di tempat. Ye Junlin berkata, jangan sekarang, aku akan mengembalikan uangnya kepadamu, kamu kembali dulu. Mendengar ini, semua orang di keluarga Sen tersenyum mengejek. Bukankah ini kemunafikan? Itu 800 juta, untuk apa Anda membayar? Hanya bicara, oke, Tuan Ye, ayo pergi. Dan Anda tidak perlu mengembalikan uangnya, selama Anda tidak mengganggu keluarga Sen saya di masa depan. Dan jangan memeras orang dengan menyelamatkan saya. Sen Sinyi tertawa, kakek tidak bisa. Banyak sekali. Orang itu semua sudah disaksikan. Setelah itu, Sen Wanshan dan rombongannya pergi dengan marah. Di mata mereka, Ye Junlin sangat busuk. Ye Junlin mengerti bahwa orang-orang ini salah paham. Dia pikir dia memeras uang untuk menyelamatkan nyawa. Mendengus, saya tidak memperhatikan Sen Wanshan belaka. Aku bahkan tidak peduli dengan sedikit uangmu. Alasan mengapa Ye Junlin tidak memberikan uang di tempat sangat sederhana. Uang itu harus dimuntahkan oleh saudara Zhang Song dan Zhang Qi. Lebih besar dari setelah Ye Junlin berganti pakaian. Datanglah ke Suzaku. Laporkan kepada jenderal, saya telah melacak lebih dari 800 juta yuan, dan mereka belum punya waktu untuk membelanjakannya. Saya telah mengunci sebagian uang ini saat ini akan segera dikembalikan, kata Suzaku. Oke, di mana Zhang Song dan Zhang Qi? Apakah kamu sudah menemukan mereka? Tanya Ye Junlin. Pertanyaan ini diserahkan kepada King Long. Ketemu? Kedua orang ini masih di Suzhou dan Hangzhou, mereka sangat pintar. Jika mereka pergi saat ini, mereka akan dengan mudah terekspos di bandara dan stasiun kereta. Kata King Long, ayo pergi, aku akan pergi dan melihatnya sendiri. Kata Ye Junlin, yang mengejutkan Ye Junlin adalah Zhang Song bersaudara bersembunyi di desa kota tempat Lu Suewen dan istrinya tinggal sebelumnya. Bisa dilihat betapa berhati-hatinya saudara-saudara itu. Di rumah kontrakan, saudara-saudara dan 3 orang lainnya sedang bermain kartu. Saat ini, ponsel Zhang Song mengirim pesan. Setelah melihat isinya, ekspresi Zhang Song dan Zhang Qi berubah drastis. Karena lebih dari 800 juta yang mereka transfer dibekukan. Tidak, karena mereka dapat membekukan uang, mereka pasti dapat menemukannya di sini. Kita harus mengungsi, mereka berlima segera pergi dari sini dengan tas di punggung mereka. Namun ketika mereka berlima berjalan ke gang, mereka bertemu langsung dengan mereka berdua. Ye Junlin dan King Long, kamu Junlin, apakah kamu? Zhang Song terkejut. Ye Junlin tersenyum, Zhang Song, keahlianmu cukup tinggi. Bagaimana kamu menemukan kami? Zhang Song ingin tahu tentang ini. Dengan mata merah, Zhang Qi mengejek dan mengeluarkan pisau semangka. Kakak, jangan tanya, ayo bunuh orang ini dulu dan kabur. Ci, Zhang Song dan 3 lainnya juga mengeluarkan parang. Kelima orang itu memegang pisau mereka dan berjalan perlahan menuju Ye Junlin dan 2 lainnya. Mereka memiliki niat untuk membunuh, dan mereka terikat untuk membunuh Ye Junlin. Pergilah ke Ye Junlin, aku sudah lama menahanmu. Saat Zhang Song dan saudaranya menebas Ye Junlin, ada semburan langkah kaki yang tergesa-gesa. 50 pria bergegas keluar dari belakang mereka. Pria terkemuka memiliki bahu yang besar dan pinggang yang bulat, dengan semangat yang ganas. Saudara Zhang Song dirobohkan dengan 1 tongkat. 4 lainnya tidak memiliki kekuatan tempur di depan para gangster ini. Segera mereka berlima berguling-guling di tanah, berteriak kesakitan. Para gangster ini mendatangi Ye Junlin, dan mereka semua berteriak, Tuan Ye. Ternyata orang-orang ini adalah kakak Hu dan yang lainnya. Setelah Ye Junlin tiba, saudaranya mengetahuinya. Setelah saudara Hu membawa saudara laki-lakinya untuk datang, dia menemukan bahwa seseorang berani menyerang Ye Junlin, dan langsung menjadi marah. Pada akhirnya, saudara Hu mengirim Zhang Song bersaudara ke Biro Keamanan Umum.
Desa perkotaan ini berada di bawah yurisdiksi detasemen Siguan, jadi Lu Tianming, pemimpin detasemen Siguan, membawa saudara Zhang Song masuk. Selama interogasi, saudara Zhang Song menjelaskan semuanya. Ketika ditanya kemana perginya uang itu, saudara Zhang Song mengatakan uang itu dibekukan. Hal pertama yang dipikirkan Lu Tianming adalah keluarga Shen, orang terkaya. Karena keluarga Shen telah menyapanya sebelumnya, keluarga Shen mengurus urusan Li Tianhao. Sekarang tampaknya keluarga Shen memiliki kekuatan besar, tidak hanya menemukan Zhang Song dan Zhang Qi, tetapi bahkan membekukan uang yang ditransfer. Kemudian lebih dari 800 juta yuan ditransfer kepadanya, dan catatan itu untuk mengembalikannya ke keluarga Shen. Setelah melalui prosedur, Lu Tianming secara pribadi mengirimkan uang tersebut ke keluarga Shen. Setelah keluarga Shen mendapatkan uang, mereka cukup terkejut. Semua orang bertanya-tanya apakah itu dikirim oleh Ye Junlin. Tapi Lu Tianming tersenyum, itu tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Semua orang di keluarga Shen tertawa, bagaimana mungkin Ye Junlin memiliki kemampuan yang begitu hebat? Membalas, apakah dia punya uang? Ye Junlin hanya ingin berpura-pura menyendiri di depan keluarga Shen. Kemudian, Lu Tianming datang ke rumah Li lagi dan menjelaskan masalahnya. Bagus sekali, biarkan kedua bersaudara ini masuk penjara. Terima kasih banyak, Kapten Lu. Li Tianhao menangis karena kegirangan. Lu Tianming tersenyum, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih, kamu bisa berterima kasih kepada orang terkaya. Keluarga Shen, mereka mendapatkan kembali uangnya, dan mereka menangkap orang itu, begitu saja. Pikir keluarga Shen bahwa Lu Tianming melakukan semua ini. Lu Tianming dan keluarga Li berpikir bahwa semua ini dilakukan oleh keluarga Shen. Masalah saudara Zhang Song diselesaikan, dan semua orang tidak kehilangan uang. Semua orang bahagia, baru selesai bergerak. Fang Ziqing mengadakan perjamuan khusus dan memanggil Li Wenyuan dan istrinya. Paman dan bibi, pertama-tama selamat atas penyelesaian krisis. Fang Ziqing memberi selamat. Setelah itu, Li Wenyuan dan Zhao Yalan menatap Ye Junlin dan berkata, bukankah kamu mengatakan, Ye Junlin, bahwa kamu akan menangani masalah ini? Iya, aku akan menangani masalah ini, kata Ye Junlin. Kamu bisa melakukannya, masalah ini jelas diselesaikan oleh keluarga Shen, mereka menemukan pria itu, dan mereka mengembalikan uangnya. Li Wenyuan dan Zhao Yalan dia sangat membenci kebiasaan memaksa Ye Junlin. Ye Junlin tertegun, bagaimana keluarga Shen menyelesaikannya? Dia mengerti, pasti geng saudara Hu, yang baru saja mengirim saudara Zhang Song ke sana, dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, saudara Hu dan yang lainnya paling takut pada polisi. Itu sebabnya semua orang sekarang berpikir bahwa keluarga Shen melakukan segalanya. Tapi Ye Junlin tidak peduli. Dia tidak peduli dengan keluarga Shen. Li Ziran buru-buru berkata, orang tua, jangan bicarakan itu. Junlin juga menghibur kita. Jangan mengucapkan kata-kata sebesar itu di masa depan. Li Wenyuan berkata dengan marah. Fang Ziqing tersenyum. Paman dan bibi, Ye Junlin sibuk bergerak denganku 2 hari ini, bagaimana dia bisa punya waktu untuk melakukan hal lain? Oke, jangan bicarakan. Dia, Zhao Yalan menatap Ye Junlin lagi. Li Wenyuan menghela nafas, menurutmu siapa keluarga Li kita yang baik kepada keluarga Shen? Keluarga Shen sangat membantu. Li Ziran tiba-tiba bertanya, mungkinkah orang tuanya adalah keluarga Li di ibu kota provinsi? Saya takut hanya mereka yang bisa melakukannya. Ada hubungannya dengan keluarga Shen. Li Ziran mengingatkan, ekspresi Li Wenyuan dan Zhao Yalan berubah. Jika kita ingin menelusuri asal-usul silsilah keluarga Li, sebenarnya silsilah mereka hanyalah sebuah cabang. Leluhur keluarga Li berasal dari keluarga Li di ibu kota provinsi. Keluarga Li di ibu kota provinsi adalah keluarga yang sangat kaya. Namun, terlalu banyak anggota keluarga Li seperti Li Tianhao, tersebar di seluruh China,
setidaknya 70 atau 80 keluarga. Oleh karena itu, silsilah Li Tianhao tidak pernah berhubungan dengan keluarga Li di Jinling, ibu kota provinsi. Menurut pendapat semua orang, satu-satunya yang bisa berhubungan dengan orang terkaya, Shen Wanshan, adalah keluarga Li di ibu kota provinsi. Oke, jangan bicarakan masalah ini, ceritakan tentang Ziking. Ku dengar kita akan menjalin kerjasama mendalam dengan Ziran. Mata Li Wenyuan tertuju pada Fang Ziking. Fang Ziking tersenyum, grup Yunting memiliki rencana besar di masa depan, dan pasti akan bekerja sama dengan Ziran. Rencana besar apa? Bisakah Anda memberitahu saya? Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Ziking menunjukkan ekspresi kekaguman di wajahnya. Ini tentang bos misterius saya, visi dan rencananya benar-benar di luar jangkauan orang biasa. Selanjutnya, kami akan mulai dengan obat-obatan dan teknologi, dan kami akan menghasilkan produk dengan menggantinya dengan produk yang sama dari kamar dagang Suzhou Hangzhou. Mendengar ini, Li Ziran menatap Ye Junlin dengan rumit. Ziking, kita semua tahu bahwa teknologi inti dari obat dan teknologi Junlin Group semuanya di tangan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Anda tidak memiliki teknologi, bagaimana Anda bisa menghasilkan produk yang sama? Li Ziran bertanya dengan curiga. Jika Ye Junlin memiliki teknologi inti ini sekarang, dia akan bangkit setiap menit. Fang Ziking tersenyum, jadi bosku sangat kuat, dia sebenarnya memiliki semua teknologi inti. Sangat menakutkan, Li Ziran terkejut, dia masih tidak lupa melihat Ye Junlin. Ye Junlin selalu memiliki ingatan yang sangat baik, dan dia mengingat teknologi inti ini di benaknya. Tapi tidak ada yang mengira dia akan mengingatnya, termasuk Li Ziran. Jika teknologi ini dicetak, diperkirakan ratusan ribu halaman. Siapa yang bisa mengingat Fang Ziking tampak penuh harap dan rindu? Bos saya terlalu misterius dan berkuasa, dan dia mungkin masih lajang. Jika saya melihatnya, saya akan melakukannya, pasti mengejarnya. Li Ziran tertawa, sahabatku memiliki kepribadian yang kuat. Visinya terlalu tinggi, dia tidak menyukai pria manapun. Tidak peduli seberapa baik pria itu, dan seberapa baik latar belakang keluarganya, jadi apa? Seperti itu, selain itu, Fang Ziking telah berkembang di Amerika Serikat selama beberapa tahun ini. Saya telah melihat banyak talenta luar biasa. Saya kira saya memiliki visi yang lebih tinggi. Tapi sekarang ada seorang pria yang tertarik pada Fang Ziking. Itu bukan mudah, bahkan Li Ziran penasaran seperti apa bos grup Yunting itu. Ayo, saya pikir dengan kondisi Ziking, Anda pasti bisa mengejar ketinggalan. Li Ziran tertawa. Tetapi Ye Junlin berkata, tidak mungkin, jangan pikirkan itu, dia tidak menyukaimu. Kamu Junlin, apa maksudmu? Kamu pikir kamu adalah bosku? Fang Ziking berkata dengan dingin. Ye Junlin mengangguk, ya, saya bosmu, bersambung.